Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang waktunya gue ngomongin mungkin salah satu film yang akan jadi film terbaik versi gue tahun ini. Mungkin ya, tapi ini salah satu kok dari banyak film keren yang tayang tahun ini. One Battle After Another. Ini adalah film terbaru dari sutradara Paul Thomas Anderson ya, PTA. Ingat, ini bukan Paul W.S. Anderson ya, beda lagi tuh, beda orang. Banyak film-film dia yang gue suka juga. Pertama kali sih gue nonton film dia itu There Will Be Blood ya. Setelah itu gue baru mulai ngulik film-film dia yang dulu gitu, kayak Magnolia misalkan, atau apa ya, Punch Drunk Love. Terus terakhir kayaknya gue nonton apa ya, Inherent Vice. Tapi intinya ya begitulah Paul Thomas Anderson film-filmnya ya. Dari yang gue tonton gitu gue paham dia ini emang sutradara yang tidak mainstream guys. Tapi di film ini gue kaget karena di One Battle After Another ini filmnya sangat-sangat Hollywood banget gitu ya, sangat-sangat besar men, blockbuster banget. BTW ini film termahal dia loh, seumur hidup dia bikin film. Kelihatan banget sih dari pemilihan cast-nya, dari gimana ceritanya dikemas gitu. Kelihatan banget ini film termahalnya dia kalau dibandingin sama film-film dia yang sebelumnya ya. Tapi gue ngerasa ini tetap Paul Thomas Anderson gitu. Jadi bukan kayak dia tiba-tiba jadi Michael Bay. Enggak kayak gitu. Ini tetap dia gitu. Dan gue suka sih. Ini kayaknya film doi yang paling aksesibel sih kayaknya buat orang-orang yang mungkin belum tahu Paul Thomas Anderson dan pengen mulai, bisa dari film ini. Dan kalau nggak salah film ini juga diadaptasi dari novel Thomas Pynchon. Itu gimana ngomongnya? Kalau nggak salah dia bikin Inherent Vice itu adaptasi juga dari novelnya Thomas Pynchon. Mungkin Thomas Pynchon adalah novelis favoritnya Paul Thomas Anderson kali ya. Jadi ya nggak masalah juga. Tapi ini lebih ke terinspirasi. Jadi ada elemen di novel itu yang dipakai gitu buat di film ini. Dan film ini durasinya epic ya, 2 jam 40 menit kalau nggak salah. 160 menit ya, sekitar 2 jam 40 menit. Tapi percayalah tidak akan terasa selama itu, karena ya itu dia, Paul Thomas Anderson selalu bisa bikin penonton tuh terikat gitu sama ceritanya. Begitupun dengan film ini. Jadi kalau ngomongin ceritanya, ini tentang karakter namanya Bob ya, yang diperanin sama Leonardo DiCaprio. Dia ini adalah seorang mantan pejuang revolusi. Gimana ya disebutnya ya? Nggak mantan juga sih, maksudnya dia masih pejuang revolusi yang sudah tidak aktif lagi gitu ceritanya. Karena dulu pas masa mudanya dia itu lagi gila-gilanya lah bersama gengnya yang disebut Friends 75, yang berusaha untuk membuat kebaikan gitu. Salah satunya adalah membebaskan imigran yang ditahan di perbatasan Amerika. Bob ini juga punya love interest pas masa mudanya, yaitu Perdivia namanya. Itu agak susah sih ya gue ngomongnya, Perdivia Beverly Hills kalau nggak salah. Dan mereka itu kayak sepasang kekasih gila gitu ya, karena mereka makin terangsang gitu ketika melakukan revolusi itu. Mereka makin bergairah. Baru mulai aja udah ngomongin soal ngaceng. Ayo kamu harus bisa ngaceng anjing. Goblok anjing emang. Dan di satu titik mereka mulai berpisah karena ada korban jiwa berjatuhan gitu. Dan salah satu dari mereka ditangkap, diincar, terus dipaksa gitu ya untuk membocorkan informasi siapa saja para pejuang revolusi yang tersisa gitu. Dari situ si Bob pisah sama si Perdivia gitu kan. Masalahnya Bob dan Perdivia ini baru punya anak. Anaknya itu namanya Willa. 16 tahun kemudian ketika si Bob sudah hidup dengan damai dan si Willa udah tumbuh menjadi seorang wanita yang jago bela diri, musuh bebuyutan mereka gitu ya, Kolonel Lockjaw yang diperankan dengan sangat baik banget, dengan sangat gila banget sama Sean Penn, memburu si Bob dan para pejuang revolusioner tersisa, terutama si Willa, karena ternyata Lockjaw ini punya urusan personal sama Willa. Urusan personalnya apa ntar lu cari tahu sendiri, tapi lu bakal lebih kaget lagi kalau tahu kenapa si Lockjaw harus nyari si Willa. Itu emang anjing banget. Nah dari situlah film ini mulai, kata gue, kayak roller coaster kegilaan gitu ya, ketika satu orang diburu sama tentara-tentara terlatih gitu yang bisa-bisanya gitu ya menggunakan segala resource gitu untuk melakukan pemburuan palsu gitu. Jadi Lockjaw ini menggunakan kekuasaannya gitu sewenang-wenang ya, kayak siapa gitu ya. Pokoknya kayak berkaca gitu sama kejadian yang menimpa di negeri ini gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi itu yang bikin gue suka kenapa PTA ini masih bisa bikin film yang sangat relevan gitu dengan kondisi sekarang, tapi kemasannya tetap menyenangkan juga. Gue suka gitu gimana dia bisa ngebungkus semua elemen-elemen action, komedi, politik, thriller, dark joke, semuanya tuh ada gitu di film ini. Menurut gue ini kayaknya film Paul Thomas Anderson yang paling kaya deh dari segi
tema ya, karena banyak isu yang dia angkat tapi itu semua deliver juga gitu, dari ngomongin soal imigran, ngomongin soal kemerdekaan gitu kan, ngomongin soal perjuangan, ngomongin soal drama ayah dan anak. Nah itu yang paling penting sih kata gue di film ini. Drama ayah anaknya dapet banget karena ya itu emang highlight utamanya, hubungan si Bob sama Willa ini ketika Willa udah jadi anak remaja dan harus percaya sama Bob yang paranoid karena merasa dikejar-kejar terus sama orang gila, yang which is emang gila gitu kan. Dan pas gue nonton kemarin di IMAX, gue nonton di IMAX dan itu menurut gue pengalaman yang oke banget sih. Lu kalau ada kesempatan buat nonton film ini di IMAX, sikat nonton di IMAX karena film ini dishoot pakai VistaVision ya kameranya, salah satu kamera yang bisa menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi gitu. Bukan IMAX, bukan, beda. IMAX masih lebih gede lagi, 70 mili ya. Kalau ini 35 mili, cuman katanya gambarnya lebih detail, lebih rich, lebih grainy. Nah itu dia. Kalau nggak salah film yang pakai VistaVision pertama kali itu di zaman modern ya, yang kemarin nominasi Oscar, The Brutalist. Abis itu kayaknya nanti bakal banyak deh mulai film-film yang pakai VistaVision. Kayaknya film M. Night Shyamalan yang baru nanti juga pakai kamera VistaVision deh. Tapi anyway, secara visual film ini enak banget ngeliatnya. Apalagi nanti bakal banyak adegan-adegan yang ngambil latarnya itu kayak di padang gersang khas Amerika banget lah, yang kayak jalan, mobil satu doang tapi di sekelilingnya itu gurun, gunung gitu. Kayak gitu-gitu dah. Dan jangan lupa, seperti biasa filmnya Paul Thomas Anderson itu selalu ada ciri khas, salah satunya ini, scoringnya selalu diisi sama Jonny Greenwood ya, gitarisnya Radiohead. Scoringnya menurut gue menarik banget sih, menarik banget. Gue bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang bakal terjadi gitu, sesuatu yang entah itu bagus, entah itu jelek gitu, lewat scoring si Jonny Greenwood ini. Tapi mungkin bagian terbaik di film ini ya tentu saja acting para karakter-karakternya yang menurut gue semuanya on point banget. Maksudnya di satu sisi itu kita seperti melihat karakter-karakter yang tidak serius di cerita yang serius. Asli, lu coba deh lihat Sean Penn di sini, ini kayak orang gila di sini anjir, kayak kolonel yang sange terus anjing. Goblok emang anjing ini penulisan karakternya, gue juga bingung. Dan di sini Leonardo DiCaprio, kata gue ya, Leonardo DiCaprio being Leonardo DiCaprio aja lah gitu ya. Tetap total, tetap gila gitu, tetap maniak. Terus nanti kita bakal ketemu sama Benicio del Toro gitu, yang cuman selewat, tapi nggak selewat banget sih. Intinya sebentar gitu untuk mendampingi karakter si Bob ini ya. Jadi sensei namanya, Sensei Sergio ya, karena dia guru karate ceritanya. Dinamika mereka berdua gitu ya, meskipun cuman bentar juga itu anjir kocak banget sih. Asli ini tuh film sebenarnya kocak men, kalau lu ngelihat karakter-karakternya. Tapi ceritanya tuh serius cuy, asli. Nggak main-main cuy, ini cerita tentang white supremacist anjing. Yang berusaha mengendalikan dunia anjing, goblok. Ntar lu lihat sendiri dah, gue gak akan bisa nyebutin ya. Cuman intinya ini tuh cerita tentang orang-orang gila gitu yang merasa ras kulit putih adalah yang terbaik. Tapi ya mungkin ini adalah caranya Paul Thomas Anderson gitu ya, untuk menyindir hal-hal yang terjadi saat ini, terutama di Amerika gitu ya, yang emang syarat banget isu-isu soal ras, ngomongin soal imigran dan lain-lain. Nah ini tuh masih bisa gitu film ini tuh nyindir hal tersebut, tapi dengan cara yang menurut gue subtil. Ceritanya juga mudah dicerna, linear. Lu gak usah mikir berat-berat gitu nonton ini. Duduk aja, nikmati aja, lu pasti bakal invest gitu. Dan gue suka tetap gitu gimana visual yang dihadirkan si Paul Thomas Anderson itu intimate banget gitu, banyak banget shot close up. Jadi gue suka gitu, gak cuman dari tindakan doang, tapi dari gimana mereka bereaksi. Terutama Sean Penn sih, Sean Penn anjing bagus banget sih itu asli. Tentara gila mana lagi nih, tentara halu mana lagi nih anjir. Kalau di kita udah tau lah ya orang-orang kayak gini tuh siapa gitu. Nah lu nonton ini lu pasti bakal lihat. Tapi gue ngerasa kalau Paul Thomas Anderson itu selalu memiliki sisi humor yang menarik sih. Kalau nggak salah istrinya juga komedian kan, Maya Rudolph ya. Lu coba dah, itu tuh kayak sepasang suami istri yang kayak anjir, kayak gue nggak menduga gitu mereka itu suami istri dulu pas pertama gue tahu gitu ya. Maya Rudolph itu sering main film-film Hollywood, komedi-komedi yang receh lah, lu tahu sendiri gitu. Sementara suaminya Paul Thomas Anderson, filmnya lu lihat sendiri lah. Ini kalau mau gue kasih skor 8,5 dari 10, 2 jam 40 menit yang tak terasa dan bener-bener gue sangat rekomendasikan gitu film ini. Kayaknya ada sensor dikit doang gitu, itu pun adegan yang berhubungan dengan seksualitas ya, karena film ini tuh sangat-sangat sange anjing dari awal. Cuman gak masalah, itu tidak mengganggu banget karena nanti lu tetap bakal paham gambaran besarnya. Karena lu jarang-jarang kapan lagi nonton film Paul Thomas Anderson di bioskop Indonesia terutama gitu ya. Seingat gue sih gue gak pernah nonton film dia di bioskop Indonesia yang modern-modern ya, yang terakhir. Gue selalu nonton dulu di bajakan gitu. Kalau kalian udah nonton film ini silahkan komen menurut kalian gimana, dan apakah ini film Paul Thomas Anderson favorit kalian, atau kalian suka film doi yang lain. Silahkan, gak apa-apa, komen aja di bawah. Siapa tahu yang lain yang belum pada nonton jadi pengen nonton juga gitu kan. Jadi kita bisa berbagi film-film doi yang keren.
Oke lah, kalau begitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe. Kalian juga bisa join membership Cinecrip ya. Silahkan pilih tier yang mau ikut apa aja. Dan terima kasih juga buat yang udah join membership Cinecrip sampai detik ini. Berkat kalian kami masih bisa bikin konten. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip ya. Linknya ada di bawah di deskripsi. Silahkan sikat aja. Dan ya udah, sampai ketemu di Oscar tahun depan ya. Kayaknya ini bakal jadi salah satu contender Oscar yang kuat sih. Tapi kalau ini menang, gue sama sekali tidak terkejut sih. Ini emang pantas karena emang seru banget, keren. Oke, bye-bye.